Halo teman-teman, stop bayar pinjol sekarang juga, kenali resiko terburuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sudah frustasi, sudah merasa putus asa tentang yang namanya pembayaran pinjaman online karena sudah mentok nggak punya uang. Jadi teman-teman wajib tahu tentang resiko-resiko terburuknya. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, resiko yang paling besar itu yang akan teman-teman dapatkan yaitu pasti bunga dan denda. Itu pasti akan ada ya teman. Jadi teman-teman kalkulasi saja untuk besarnya bunga dan denda itu 0,1% per hari ya teman. Jadi besarnya pinjaman pokok teman-teman dikali 0,1% itu ketemunya bunga harian, dan bisa teman-teman langsung hitung saja sekarang. Jadi ini bisa menjadi tolak ukur teman-teman agar ke depan teman-teman tahu berapa sih yang harus saya lunaskan, berapa sih total pinjaman saya. Nah, itu harus teman-teman tahu agar nanti ke depan kalau melunasi tidak merasa terbebani karena sudah tahu tentang ini. Nanti yang pertama. Untuk yang kedua, teman-teman harus tahu jika umpamanya kita sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online akan ada debt collectornya. Nah, ini juga tergantung dari aplikasinya, apakah ada debt collectornya atau tidak. Nah, saya sudah membuat klasifikasi tentang aplikasi yang ada debt collectornya dan tidak. Teman-teman bisa simak di video saya yang lain. Yang ada debt collectornya itu kemungkinan besar cuma Akulaku dan Kredivo. Itu semua kota di seluruh Indonesia yang besar-besar pasti ada debt collectornya. Nah, selain dari Akulaku dan Kredivo itu biasanya cuma amat sangat sedikit sekali debt collectornya atau bahkan mungkin tidak ada. Jadi penyebaran debt collector itu juga tergantung dari aplikasinya besar atau kecil. Bisakah membayar debt collector atau tidak, itu wajib teman-teman tahu. Untuk nominal juga sangat berpengaruh sekali. Jika teman-teman nominal pinjamannya 2 juta ke atas itu biasanya akan didatangi debt collector, dan untuk yang 500 ke bawah biasanya tidak akan didatangi debt collector. Dan faktor domisili juga sangat penting sekali. Untuk yang di pusat kota kemungkinan besar akan didatangi debt collector, tapi kalau di pedesaan dan pegunungan juga tidak akan didatangi debt collector. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar nih tentang daerah teman-teman domisilinya ada di mana. Nanti bisa saya jawab apakah ada debt collectornya atau tidak. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, ini yang paling fatal, slick OJK. Nah, teman-teman yang butuh modal usaha atau teman-teman yang ingin kredit barang sesuatu itu tidak akan pernah bisa, karena yang kita tahu kalau sudah kena slick OJK maka kemampuan kita untuk kredit barang, kredit di HP atau kredit KUR, BRI, kredit mobil, kredit perumahan itu tidak akan pernah bisa karena kita tercatat punya riwayat yang buruk di pinjaman. Nah, ini menyeluruh ya teman-teman, pinjam di BRI nggak bisa, BNI nggak bisa, dan pinjam di semua lini pinjaman online di Indonesia juga tidak akan pernah bisa karena data teman-teman sudah tercatat buruk. Nah, ini bisa menjadi kabar buruk buat teman-teman pengusaha muda yang ingin menambah modal usaha karena tidak akan bisa ACC dalam peminjamannya. Tapi banyak juga orang yang sudah kena pay checking tapi masih bisa pinjam. Itu biasanya di bank kredit atau bank mingguan di bank pasar ya teman. Itu mungkin bisa, tapi itu juga cuma sedikit sekali skalanya. Jadi tidak skala nasional seperti Bank BRI atau BCA, itu lebih kecil ya teman. Jadi untuk limitnya juga sangat kecil. Nah, ini bisa menjadi concern teman-teman apakah mau galbay atau tidak. Ini terserah teman-teman. Yang jelas kalau teman-teman sudah mentok nggak punya uang ya sudah digalbaykan saja. Teman-teman fokus pada diri teman-teman. Teman-teman fokus semangat kerja. Teman-teman cari pendapatan lain yang akan membuat pundi-pundi uang teman-teman lebih banyak, dan endingnya teman-teman bisa melunasi pinjaman. Saya sudah banyak buat video motivasi buat teman-teman yang sudah merasa stres, frustasi menghadapi penagihan pinjaman online ini. Bisa teman-teman simak di video lain. Dan saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.